Baik Kakak-kakak, kita mulai nggih. Udah jam 9 lebih 2 menit nih. Nanti tinggal satu peserta mungkin belum masuk. Kita tunggu ya sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kakak semua nih. Semoga kita semua dalam sehat nih. Sampai ke Pertamaya yang ke-8 ini untuk kenal. Namun sebelum kita mulai untuk tatap maya hari ini, kita berdoa dulu nih. Moga siapa yang mau memimpin doa untuk tatap maya yang ke-8. Kak Yusuf, Kak Yusuf mau memimpin doa, silakan Kak Yusuf. Siap, Kak. Untuk mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih Kak Yusuf. Ya, siap Kak. Pada pertemuan tatap maya kita pada hari ini. PKK kita sekarang sudah masuk ke modul terakhir dari modul 1 nih, ini modul 1.6. Besok sudah masuk ke modul 2. Untuk gelombang yang 1 hari ini sudah mulai mau pembukaan luring nih nanti sore. PKK langsung saja saya share screen untuk PPT-nya. Kita sekarang masuk ke modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Kalau kemarin 1.5 itu tentang pengembangan kurikulumnya, nah sekarang sudah mengerucut lagi ke pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Kalau bahasanya kita ya sebagai guru yang MPP atau modul ajar. Salam dulu, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak, kita untuk penyegaran ya kita lakukan ice breaking lagi nih. Sebentar untuk memecah dari mesinnya nih. Nah ini kita masih menggunakan ice breaking yang kemarin ya kakak. Mungkin yang kemarin sudah menemukan kuncinya, mungkin bisa lanjut ke tahap level yang kedua ini. Yang belum mungkin bisa sambil mencari yang kemarin kuncinya itu yang sekarang beda lagi, tergantung levelnya. Nah ini ice breakingnya masih ayo pergi ke bulan. Ini bagian yang kedua nih. Ceritanya kelas 25 akan melakukan perjalanan ke bulan menggunakan pesawat antariksa super canggih dan modern.
Sebelum masuk ke pesawat, setiap orang harus melewati sebuah pintu canggih yang bisa mendeteksi jawaban orang yang akan masuk tersebut nih. Apakah jawabannya sudah benar atau salah? Kalau jawabannya benar bisa masuk, kalau salah belum. Nah, ini nanti ada kuncinya nih. Nanti yang bisa langsung saja resen nih. Contoh ini saya berikan contoh nih. Nama saya Aris, saya akan pergi ke bulan membawa sepatu. Nah, Kak Eko, ya langsung Kak Eko, silakan. Ya, terima kasih Kak Aris. Nama saya Eko, saya pergi ke bulan dengan membawa teko. Teko, belum P ya, belum. Maaf. Ulang Kak Aris, sorry. Oh ya, ya, Nama saya silakan. Eko, saya ke bulan dengan membawa opor. Ya, betul, ya, betul. Ini udah banyak banget ini udah pada yang tahu. Ini saya absen saja nih satu-satu ya. Dari Kak Gali dulu, Kak Gali yang muncul ini. Kak Gali silakan. Oke, terima kasih Kak Aris. Nama saya Gali, saya akan pergi ke bulan membawa hologram. Ya, betul ya. Terus Kak Uvin. Baik, terima kasih. Nama saya Uvin, saya akan pergi ke bulan membawa nanas. Ya, betul ya. Kak Sawaludin. Terima kasih, nama saya Syawal. Saya akan pergi ke bulan membawa lemon. Ya, betul ya. Kak Setio silakan. Nama saya Adi, saya akan pergi ke bulan membawa ikan. Adi ya, ya betul. Kak Yugo silakan Kak Yugo. Ya, terima kasih. Nama saya Yugo, saya akan pergi ke bulan membawa odong-odong. Ya, betul ya. Kak Asteria. Nama saya Aster, saya akan pergi ke bulan membawa roti. Ya, betul. Udah pintar semua inilah ya, cukup ya. Ya, ini bisa dipakai pada saat pembelajaran ini kakak. Nanti levelnya berubah-ubah. Kalau kemarin dari inisial huruf pertama, sekarang terakhir. Mungkin besok lagi bisa huruf kedua dari inisial pertama. Nah, bisa ini untuk apa ya? Untuk berpikir bagaimana caranya menjawab pertanyaan itu. Terima kasih kakak yang sudah berpartisipasi ini. Mohon maaf tidak semuanya ini sudah bisa semuanya. Nah, baik kakak, ini seperti biasa ini kesepakatan kita bersama. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Apa sih tujuan pada sesi kita pada kali ini? Untuk capaian umum modulnya nanti guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian khususnya, nah ini guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, untuk agenda kita pada sesi ini, yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan Big Design, yang kemarin sudah dibahas. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan menggunakan Backward Design. Jadi nanti ada diskusi kelompok. Ini kita 2 CP, ada 2 agenda. Ya, ini strukturnya ya pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Pada pembelajaran 1, elaborasi isinya ini 1 CP kakak sudah mengelaborasi ya tentang langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran peserta serta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki ya, yang atau yang baru disusun ya boleh. Kalau yang ada dulu nggak apa-apa. Nah, nanti kita akan menganalisis RPP kita, disesuaikan sesuai dengan backward design.
Nah, ini nanti kita selama 2 setting ya. Ini ada menjawab pertanyaan kunci, melakukan diskusi kelompok, menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Kemudian melakukan penguatan atau pemahaman berdasarkan telah yang dan analisis RPP modul ajar. Nah, ini saat saya akan mengajar nih, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan ya. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Ini ada 3. Ini silakan kakak-kakak tulis saja di kolom chat. Kira-kira 3 ini apa saja ini yang komponen utama yang sesuai dengan kemarin kita bahas di desain. Bisa. Ini kotak 1, misal nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa komponennya. Ditulis saja di kolom chat. Tidak ada suaranya ya, Kak ya? Oh ya, maaf, sorry, saya soalnya di sini lagi ramai banget sini ada banyak tukang lagi kerja di sekolahan. Ya, baik kakak ya, ini sesuai backward design ini kakak ya. Ini kita coba nih lihat jawabannya. Ya, yang pertama tujuan pembelajaran ya, yang kedua asesmen pembelajaran, yang ketiga aktivitas pembelajaran. Nah, ini komponen dari perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar yang sesuai backward design ya kakak. Kalau kita selama ini mungkin membuat RPP atau modul ajar itu di ya, tujuan langkah-langkah asesmen. Nah, ini yang kalau backward design itu setelah tujuan asesmen dulu. Apa sih yang mau dinilai atau diharapkan dari peserta didik untuk mendapat apa dari pembelajaran tersebut. Nah, ini 3 langkah dari backward design ini seperti ini, Pak. Tujuan pembelajaran, asesmen dulu, baru kita merancang aktivitas pembelajarannya. Iya. Dimulai dari ujung yang akan dicapai ya. Kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Ini namanya backward design. Jadi kita menentukan dulu tujuannya apa, asesmennya, dan aktivitas pembelajaran. Nah, kita biasanya itu kalau belajar, saya sendiri ini biasanya
langsung menentukan aktivitas apa yang dilakukan, gitu. Tidak sesuai dengan berbagai desain. Nah, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan berbagai desain itu berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, sekarang kita bahas nih tahapan berdesain dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Nah, ini ada tujuan pembelajaran nih, contoh tujuan. Apa yang akan diketahui dan didiskusi pada akhir pelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Kemudian perlu menetapkan kriteria atau indikator terkait tujuan pembelajaran. Dalam membuat tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik ini menggunakan rumus ABCD ini dalam merumuskan tujuan pembelajaran agar memudahkan kita menetapkan asesmen yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu idealnya itu ada rumus ABCD ya. Ada audience, behavior, condition, dan degree. Tapi itu mungkin kalau saya sendiri itu sangat sulit untuk menggunakan tujuan yang sesuai dengan kriteria itu. Tapi yang penting kalau tujuan pembelajaran yang penting ada kompetensi dan lingkup materi apa yang akan dituju. Ini ada contoh ya. Contoh dari fase B, elemennya terampil bergerak, capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, ini kalau dibuat apa ya, tujuan pembelajarannya itu nanti bisa peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Mendemonstrasikan itu kompetensinya, ruang lingkupnya ini di senam irama. Nah, ini lembutnya itu degrinan, tapi masih kurang spesifik ini kan lembut. Nah, ini ada contoh nih. Perumusan tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran dapat dirumuskan dalam berbagai format dan level kekhususan area pembelajaran. Di dalam kurikulum Merdeka pun kakak tidak dituntut untuk detail dalam merumuskannya. Walaupun tidak ada keharusan mencapai detail, akan tetapi penting sekali untuk membuat capaian pembelajaran bersifat spesifik. Ya, kakak-kakak dapat menggunakan rumus ABCD dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ini seperti tadi yang saya bicarakan, ABCDA, itu audien. Audien itu dalam hal ini adalah murid ya atau peserta didik. Unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar. Ya, biasanya kalau tujuan pembelajaran adalah peserta didik. Apa ada titik? Nah, itu peserta didik ini ID-nya. Untuk behavior atau perilaku ya yang diharapkan dari murid. Misalnya memukul, menendang, menggiring, mengumpan, menahan serangan. Nah, itu perilakunya atau behaviornya. Kemudian C-nya condition atau situasi. Di mana perilaku tersebut ditunjukkan misalnya secara berpasangan, dalam kelompok, ya, dalam permainan yang disederhanakan, nah itu kondisinya. Nah, ini degree yang terakhir, degree kriteria yang harus dicapai level performance. Contohnya 90% kuat dari jarak 3 meter, misalnya menendang bola dari jarak 3 meter, nah ini degree-nya. Selama 10 detik ya bisa tanpa jatuh. Dan beberapa kasus kriteria ini terhubung dengan rancangan penilaian di mana kakak nanti merumuskannya berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Nah, ini kalau saya sendiri dalam merumuskan pelajaran itu degree-nya itu yang paling sulit untuk menentukan degree-nya kadang. Nah, ini ada contoh ya. Contoh dalam perumusan pembelajaran. Ini murid mampu berpindah tempat dalam lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki dengan setidaknya 3 cara berbeda tanpa menyentuh temannya yang lain. Kalau audinya jelas murid ini ya, behaviornya berpindah tempat. Kondisinya 10 kali 20 meter menggunakan kaki, kemudian degree-nya setidaknya 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh teman yang lain. Ini ada lagi tujuan pembelajarannya, murid mampu berganti posisi sesuai dengan posisi bola dalam permainan basket menggunakan zona pertahanan 2-1-2. Nah, ini untuk B-nya berganti posisi, kondisinya
dalam permainan bola basket menggunakan zona pertahanan 2-1-2, degree-nya berganti posisi sesuai dengan posisi bola. Terus ada lagi, murid mampu bekerja sama dalam tim ketika bermain futsal 2 kali 10 menit. Ini behavior-nya condition, kerja sama kondisinya permainan futsal, degree-nya 2 kali 10 menit. Ini contoh-contoh dari tujuan pembelajaran. Nah, kemudian setelah tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut. Ini dalam menetapkan asesmen pembelajaran yang tepat akan mempermudah perumusan aktivitas pembelajaran untuk ketercapaian tujuan belajar. Setelah kita membuat tujuan, kita membuat asesmen, yaitu untuk memudahkan kita untuk membuat aktivitas apa sih yang cocok dengan pembelajarannya. Nah, ini contoh asesmennya ya. Kalau seperti ini, tujuan pembelajaran kan peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, kalau asesmennya dengan misalnya pertanyaan pilihan ganda, ini kira-kira 4 apa tidak? Tidak tepat. Nah, ini yang tepat, ini asesmennya itu menggunakan rubrik nih. Nilai performa rangkaian gerakan senam irama. Asesmen boleh formatif atau sumatif ya. Nah, selanjutnya setelah asesmen tinggal membuat atau merumuskan aktivitas pembelajaran. Nah, untuk aktivitas pembelajaran, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi dari awal sampai akhir ada kesinambungan ya, ada keterhubungan. Terus aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak juga. Seperti kemarin dibahas di modul berapa itu tentang perkembangan anak. Dan tentu saja selaras ya dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Perumusan aktivitas pembelajaran itu akan mempermudah instrumen asesmen yang digunakan untuk ketercapaian tujuan pembelajaran ini. Ini contohnya misalnya yang tadi tujuan pembelajarannya di senam irama ini, asesmennya dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Ini aktivitasnya yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dengan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak ini berbuat desain ya, desain modul. Ini pertama kan mulai dengan tujuan pembelajaran, setelah itu baru mengembangkan asesmennya, asesmen, terus terakhir baru merencanakan kegiatan pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran, ya tujuan pembelajaran harus sesuai dengan CP yang berlaku. Yang kedua, menentukan asesmen pembelajaran, asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif. Sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tulis, observasi langsung, portofolio, atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Kemudian dalam merancang konten pembelajaran, konten pembelajaran ini harus menyenangkan, seperti tadi engaging, sesuai dengan perkembangan anak, dan selaras dengan penilaian yang ditetapkan. Selain 3 hal tersebut di dalam teks, selain tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajarannya, ini juga harus memperhatikan diferensiasi dalam pembuatan rancangan pembelajaran ini. Juga mengembangkan sumber belajar, memanfaatkan aset thinkingnya, fasilitas dan sumber dayanya. Kemudian menyusun langkah pembelajaran dan menyusun rencana keselamatan. Untuk RPP yang sudah diunggah kakak di tugas 1.61C, kira-kira sudah memenuhi ini semua belum kak? Nah, ini fungsinya tatap maya kita pada kali ini ya, nanti kita akan menganalisis masing-masing RPP, apakah sudah sesuai dengan asesmen, apakah sudah
memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, dan sampai ke 7 ini menyusun rencana keselamatan. Nah, kenapa sih harus desain mundur atau progress desain? Ya, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design ini menjadi penerjemah kakak-kakak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, pertanyaannya, apakah RPP atau modul ajar selama ini salah? Tidak nih kakak. Jadi sebenarnya tidak ada RPP atau yang sempurna. Nah, ini model backward design ini untuk mempermudah kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Nah, ini yang tujuan pembelajaran. Ini untuk pertanyaan refleksinya udah dijawab nih kakak-kakak semua ini di LMS nih. Jadi nggak perlu dipraktekkan lagi. Nah, kira-kira perencanaan pembelajaran yang kakak buat atau dipakai selama ini sudah diawali mengenai capaian tujuan pembelajaran. Ini sudah nih kayaknya kakak. Nah, ini diulang lagi untuk ABCD-nya dalam tujuan pembelajaran nih. Tadi merumuskan audien, kemudian behavior, condition, dan degree. Tadi sudah dibahas di depan nih. Tapi idealnya seperti ini kakak ABCD. Tapi kalau tidak ya yang penting ada kompetensi dan ruang lingkup apa yang akan dituju. Nah ini kakak, ini tujuan dari sesi tatap mayat 8 ini adalah menganalisis rancangan pembelajaran ini. Kakak kan sudah mengupload semua nih, sudah saya cek sudah mengupload semua RPP yang sudah ada nih, petunjuknya di LMS yang sudah dimiliki atau sudah ada. Kalau meskipun baru buat atau baru buat sesuai CPM lebih bagus lagi, tapi yang sudah ada dulu. Nah nanti dalam kelompok nih nanti kakak-kakak akan menganalisis RPP temannya, temannya. Jadi kan ada 20 kelompok nih. Nanti ini di petunjuknya nanti dibuat 5 kelompok nih. Jadi satu kelompok ada 4 peserta. Ini teknisnya begini kakak-kakak. Ini misalnya kelompok 1 nomor 1 sampai dengan 4. Nanti yang peserta nomor 1 menganalisis RPP punya nomor 2, nomor 2 punya nomor 3, nomor 3 nomor 4, nomor 4 nomor 1. Nah, masing-masing di dalam kelompok itu masing-masing bekerjanya sendiri-sendiri, menganalisis RPP yang sudah diunggah itu apakah sudah sesuai dengan tadi sudah sesuai dengan backward design, tujuan pembelajaran, asesmen, berdefinisi dan sebagainya. Nah, nanti setelah semuanya menganalisis, pada waktu presentasi nanti dipilih salah satu saja punya siapa monggo untuk dipresentasikan. Misalnya saya mempresentasikan punya si A, langsung dipresentasikan. RPP-nya, analisisnya, hasilnya bagaimana. Ini petunjuknya ya nanti dibagi 5 kelompok. Masing-masing anggota menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul aja yang sudah diunggah. Ini sudah saya kumpulkan di Google Drive. Nanti kalau kakak sulit membukanya, nanti buka linknya saja bisa. Nanti dalam waktu 25 menit nih, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Nah, itu nanti tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP masing-masing anggota.
Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nanti di main room untuk dipresentasikan. Jadi tiap kelompok itu kan 4 ya, masing-masing menganalisis punya temannya. Dibuat ini analisisnya apakah sudah sesuai backup design. Kalau sudah sesuai atau belum, nanti dilihat tujuannya sudah sesuai selaras apa enggak sampai dengan terakhir. Nah, nanti baru setelah waktu diskusi kelompok selesai baru presentasi ya. Yang dipresentasikan satu saja. Misalnya punya siapa untuk dipresentasikan. Nah, ini mungkin nanti bisa dibuat seperti inilah ya analisisnya. Mungkin desainnya ada apa tidak, tujuan pembelajarannya ABCD-nya ada apa enggak, asesmen pembelajarannya ada apa tidak, aktivitas pembelajarannya sesuai apa enggak dengan asesmen dan tujuannya, ada diferensiasinya apa tidak, terus ada mengembangkan sumber belajarnya apa tidak. Nah, sebelum masuk ke kelompok nih, nah ini sebelum masuk ke ruang diskusi kelompok atau bor, mungkin ada hal-hal yang masih bingung atau perlu ditanyakan kakak. Ini Kak Adi, ini kita cuma diskusi menganalisa RPP. Kak Titis, silakan Kak Titis. Nanti baru Pak Yugo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Mohon izin bertanya kakak terkait dengan asesmen yang sesuai dengan perencanaan RPP Backward Design, apakah harus tertuang setelah tujuan pembelajaran, apa boleh ditulis setelah langkah-langkah pembelajaran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Titis. Nah, tadi dari awal kan saya sudah apa ya sudah membicarakan kalau kita dalam membuat RPP atau modul ajar kan biasanya asesmennya itu kan terakhir nih. Nah, ini untuk desain ini diusahakan itu setelah tujuan pembelajaran baru asesmennya. Nah, ini perbedaannya hanya itu. Jadi kalau biasanya kita membuat RPP itu kan asesmennya terakhir, tapi kita rubah dari tujuan pembelajaran kita buat asesmen dulu kira-kira apa yang diharapkan dari pembelajaran itu. Baru langkah-langkahnya. Itu Kak Titis ya. Jadi kalau sesuai desain harus seperti itu. Kak Yugo, silakan. Terima kasih Kak. Mau tanya ini untuk lembar analisisnya nanti apakah bisa di-share? Terima kasih. Oke, baik ya. Ini sebenarnya sih saya buat sendiri ya, bukan ketentuan dari remote atau PPT. Ya nanti bisa saya share nanti filenya bentuk buat salinan saja. Kalau mungkin kakak bisa punya kreasi sendiri, mungkin cara menganalisisnya, hasil analisisnya seperti apa boleh. Tapi kalau mau seperti yang saya tampilkan tadi ya boleh ya. Jadi lebih mudah membuat checklistnya. Ini kalau menganalisis ini kalau mungkin belum sesuai background itu sudah wajar nih karena ini baru baru pertama mungkin kakak mengenal backward design gitu. Jadi mungkin backward design-nya belum ada. Tapi untuk langkah selanjutnya nanti dalam pembuatan RPP modul ajar terutama dalam aksi nyata dan modul 21 itu penilaian nanti harus sesuai dengan backward design gitu. Jadi yang biasanya kita membuatnya setelah tujuan langkah-langkah dan lain sebagainya asesmennya terakhir, nah asesmennya dipindah ke atas. Nah, itu sesuai dengan backward design. Untuk di dalam kelompok ada pertanyaan Kak, nanti saya bagi 5 kelompok ya, berarti satu kelompok 4-4, nanti yang 4 atau kelompok satu nanti tetap di main room saja, nanti yang 4 nanti pindah-pindah. Ini saya kirimkan dulu link Google Drive untuk RPP ya, apa, RPP atau modul ajar yang sudah kakak-kakak kirimkan, biar kakak-kakak mudah mencari, oh saya mau menganalisis punya si A atau si B, dan tinggal cari, tidak perlu buka LMS.
Itu tuh untuk link Google Drive dari tugas RPP yang sudah diunggah nih kakak, bisa dibuka nih. Nah nanti ke bagian satu kelompok itu kan ada 4, nanti bisa mencari RPP-nya siapa di situ. Kemudian ini untuk yang tadi Kak Yugo minta, di sana juga tapi kalau kakak beda dari yang saya buat boleh, bisa dikembangkan sendiri. Nah, itu formatnya salin dokumen ya, atau membuat kopian. Nanti di situ bisa dituliskan namanya, terus nama pemilik RPP-nya siapa, oke. Nama peserta penganalisis ya, namanya siapa, terus nama pemilik RPP-nya siapa, terus hasil analisisnya setelah dianalisis. Keterangan bisa ditulis keterangan apa, tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan ABCD, misalnya asesmen pembelajarannya sudah sesuai dengan aktivitas pembelajarannya. Ini kelompoknya saya buat urut absen saja ini kakak. Nanti kelompok 1 berarti nomor absen yang di LMS nomor 1 sampai dengan 4. Kelompok 2 5 sampai dengan 8. Kelompok 3 9 sampai 12. Kelompok 4 13 16. Kelompok 5 17 sampai 20. Ada pertanyaan kakak? Jadi nanti di ruang board, di ruang kelompok nanti kakak tugasnya masing-masing individu, masing-masing peserta menganalisis RPP atau modul ajar dari temannya sesuai dengan tadi apa ya, analisisnya apa saja itu yang di slide. Nah, setelah selesai menganalisis, nanti di ruang main room ini dipresentasikan salah satu saja. Punya siapa yang mau dipresentasikan atau dibacakan SPP-nya. Nah, ini setelah nanti selesai menganalisis, nah nanti di tugas 16.d itu lakukan, itu baru mengunggah ulang RPP yang sudah diperbaiki sesuai background design di kakak. Ini kan yang tugas 16C itu kan baru RPP yang atau modul ajar yang dipunyai. Ya, tentu saja belum ada background design, belum apa. Nah, nanti di tugas 16D-nya itu baru yang setelah selesai ini, selesai sesi sinkronus. Baik, saya mau membuat board dulu nih. Lima kelompok, masing-masing peserta isinya 4 ya, berarti saya buat 4, nanti yang satu kelompok tetap di main room. Izin saya buat breakout room dulu.
Kak, ini kalau membuat anggota room tidak acak itu sulit, harus mindahi satu sini. Ini sudah selesai nih, nanti waktu diskusinya 25 menit cukup lah. Baik, siap kakak-kakak, nanti masuk ke room nih untuk kelompok 1 nomor absen 1 sampai dengan 4 tetap di sini. Nanti nomor 2 kelompok 2 masuk ke kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Nah, nanti di dalam core kakak-kakak menganalisis RPP atau modul belajar milik temannya yang sudah saya kirim di link Google Drive tadi. Setelah dianalisis nanti presentasinya satu saja. Siap kakak, ada pertanyaan apa tidak kak sebelum masuk ke core? Cukup paham ya? Oke, langsung saja ini saya buka roomnya. Dan untuk kelompok 1 bisa langsung menganalisis nih PP-nya. Saya akan ngecek ke kelompok lain. Ya kak. Halo. Halo, selamat pagi kakak. Selamat pagi. Mari kita Evani. mulai. Monggo, analisis punya siapa dulu? Apa Pilih mau urut absen, sesuai absen? Bagaimana? Menderek saja saya ngikut. Oh ya, mungkin untuk mempermudah sesuai absen saja nggih. Berarti Kak Irfani nanti berarti saya yang analisis. Punya saya berarti yang bawahnya saya Kak Win apa ya? Ya, berarti saya menganalisis Kak Win. Enggak. Iya. Yang 1 analisis 2, 2 analisis 3, 3 analisis 4, dan 4 analisis 1. Gitu kan? Iya. Tadi petunjuknya. Iya, seperti itu. Ya. Berarti saya menganalisis Kak Irfan. Terus Bu Win nganalisis Kak Setio Adi. Begitu? Ya. Saya Kak Kartia ya? Saya berarti kebalik Mbok kan. Saya yang enggak. Kan urut tuh. Tadi urut dari Kak Irfan nganalisis Kak Kartia. Kak Kartia nganalisis Kak Win. Kak Win nganalisis Kak Setio. Kak Setio nganalisis Kak Irfan. Oh iya, iya, oke. Gitu?
Begitu ya, siap? Iya. Oke. Biar enggak double-double. Iya, langsung saja kita mulai. Iya. Berarti menggunakan yang itu ya, yang list yang di-share sama Kak Aris itu ya. Iya. Yang analisis RPP itu. Iya. Iya. Cuma checklist begitu. Iya, berarti cuma Ya, checklist. sama menuliskan keterangan. Oh iya.
Ini nanti mau dipresentasikan yang punya siapa ya?
sudah selesai belum ya kayak kelompok 1? Lalu ini nanti mau pakai punya siapa ya kelompok 1 ya? Jangan saja Kak Irfan. Ini Saya sudah selesai. sudah selesai. Iya. Adakah yang sudah sesuai itu backward decide? Kalau desainnya itu kayak sesuai, tapi untuk komponen kesempurnaan ya sesuai dengan checklist yang diberikan itu kok punya saya sendiri kayak kok kurang. Sama, saya juga Ya, rata-rata mungkin kurang ya, Kak. Apa gini saja yang kita presentasikan, kita fokus ke yang itu, yang backward decide kayak gitu apa ya, yang utamanya itu nanti komponen kan bisa ditambahkan lah, mungkin seperti itu apa ya? Itu aja ya, apa adanya aja ya nanti, tapi perbaikan nanti kita sudah sesuai apa yang diminta gitu ya. Iya, seperti itu ya bisa. Mau kita bagi yang presentasi siapa, yang moderator seperti itu apa tidak, Kak? Oke, itu bagus Kak kalau bisa biar efisien semua ya. Iya. Materinya mau punya siapa ini? Jenengan Kak? Iya boleh. Punya siapa? Punya Kak Irfan aja. Punya saya. Ya. Iya. Iya. Iya, nanti berarti yang presentasi Kak Irfan mungkin ya. Terus nanti saya moderator, boleh. Nanti Kak Win sama Kak Setio bisa menjawab. Ya, nanti kita bareng-bareng. Iya, nanti menjawabnya kita bareng-bareng. Seperti itu. Ya. Oke. Oke.
Baik, kakak sudah selesai nih untuk diskusi di kelompoknya untuk analisis ini. Tapi ini masih baru 18, masih kurang 2 yang belum masuk ke main room nih. Baik, kakak, sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi. Presentasi kelompoknya nanti tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu saja RPP atau modul aja dari rekannya. Kurang lebih ya 5 menit lah, 5 menit mempresentasikan. Nanti kalau ada umpan balik yang mau, kalau enggak ya langsung presentasi saja, nggak apa-apa. Baik, kakak silakan dari kelompok 1 yang mau mempresentasikan hasil analisisnya. Siapa yang menganalisis? Menganalisis punya siapa? Baik, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kak Aris selaku fasilitator kelas 25 PKG PCOK. Yang saya hormati kakak-kakak peserta PKG PCOK. Di sini kami dari kelompok 1 terdiri dari saya, Kartia, kemudian yang kedua Kak Irfani Ardiansyah, yang ketiga Kak Winar Triningsih, dan yang keempat Kak Setio Adi Santoso. Di sini saya selaku moderator dan yang akan mempresentasikan adalah Kak Irfani Ardiansyah. Kepada beliau Kak Irfani dipersilahkan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Ini izin bertanya dulu ke Aris, ini saya presentasi hasil analisis saya atau presentasi RPP saya gitu? Presentasi hasil analisis Kak Irfani. Kalau Kak Irfani yang mau presentasi berarti hasil dari analisis Kak Irfani tadi menganalisis RPP punya siapa, gitu Kak. Oh, gitu. Nggak apa-apa Pak, di sini kita belajar bersama, nggak ada yang menanyakan lagi. Oke Kak, izin share screen sebentar ya. Sudah kelihatan ya? Belum, Kak. Sudah, Kak. Terima kasih, ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap modul ajar dari rekan kita, yaitu dari Kak Kartia, yaitu tentang modul ajar Sernya Atletik fase C kelas 5. Dari beberapa pertanyaan yang telah dituliskan tadi sama Kak Aris, tadi saya menuliskan beberapa, yaitu dari RPP-nya. Ini kalau dari pengamatan saya, ini dari RPP Kak Kartia ini sudah ada backwards design-nya. Karena sudah terlihat jelas penyusunan RPP-nya, tujuannya juga ada nampak, asesmen pembelajarannya nampak, aktivitas pembelajarannya nampak, namun kurang detail dalam penjelasan materi, tentang memperhatikan diferensiasinya belum terlihat, mengembangkan sumber belajarnya juga belum terlihat, masih mengikuti dengan apa di RPP. Ini kalau kita pelajari informasi umumnya seperti itu,
Ini sudah ada tujuan pembelajarannya, alur tujuan pembelajarannya juga sudah ada, terus ada langkah-langkah pembelajarannya, ada pertanyaan atau asesmen dari topik 1 yaitu berupa tanya jawab terhadap peserta didik, juga ada rubriknya. Lalu untuk asesmen formatifnya, keterampilan dan pengetahuannya ini sudah ada berupa misalnya seperti karena atletik tadi ada start berdiri, uraian geraknya itu ada gerakan kaki, gerakan badan, gerakan lengan, dan pandangan mata. Sedangkan pada gerakan jalan cepat, kaki, badan, lengan, dan pandangan mata memasuki finish, bagaimana langkah kakinya, badannya, langkah tangannya, lalu pandangan matanya. Lalu yang berikutnya ini di pembelajaran yang berikutnya itu tentang belajar start, gerak, jalan cepat, dan memasuki finish. Ini juga sudah ada langkah-langkahnya. Kemudian yang paling akhir kita menuju ke lampiran, ini sudah ada lampiran tentang materi pembelajarannya. Nah ini materi pembelajaran tentang start, jalan cepat, dan memasuki finish. Langkah-langkahnya seperti apa yang harus dipelajari oleh peserta didik sendiri. Mungkin itu Kak, kalau dari pengamatan saya diferensiasinya belum muncul karena ini masih seperti pembelajaran komando gitu ya. Mohon maaf ya kalau salah Kak ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari Kak Irfan Yardiansyah. Mungkin kelompok lain ada yang mau menanggapi atau umpan balik, dipersilahkan. Kak Asteria, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Boleh ditampilkan lagi nggak, Kak, untuk tujuan pembelajaran? Oke, sebentar. Tujuan ya tadi ya. Ya baik, untuk masukan aja untuk tujuan pembelajarannya. Kalau tadi ada rumusan ABCD, ini untuk audiensnya itu belum tertuliskan gitu. Gitu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Kak Asteria. Ya, terima kasih masukannya. Mungkin kakak yang lain ada yang mau menanggapi, mungkin Kak Win atau Kak Setio? Cukup, Pak. Baik, cukup. Kak Asteria sudah jelas nih. Nanti terima kasih masukannya untuk perbaikan, terutama saya yang membuat RPP untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi, monggo. Cukup nggak Bapak Kak Kartia ini, menurut kami kan waktunya juga ini sih. Oke Kak, baik, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Kakak, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil analisisnya. Nah ini tadi sudah ada masukan dari Kak Aster untuk tujuannya harus ada audionya. Nanti ditambahkan untuk Kak Kartia sebelum diupload ke sheet 1.6D. Kemudian untuk backward design-nya ini diusahakan nanti setelah tujuan pembelajaran asesmen dulu dinaikkan nanti baru langkah-langkahnya biar sesuai dengan backward design. Baik, terima kasih untuk kelompok 2, singkat saja monggo karena waktunya juga
Sudah siang, ditampilkan saja hasil analisisnya apa, nanti RPP yang sudah dianalisis nanti diperbaiki oleh yang punya. Silakan kelompok 2. Kak Galih. Ya, izin untuk mewakili presentasi dari kelompok 2, Kak. Iya, silakan, Kak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Langsung saja saya akan mempresentasikan dari analisis RPP atau modul ajar milik Kak Asteria Dwiana Rahayu. Langsung saja pada poin analisis yang pertama, backward design. Di checklistnya belum. Keterangannya adalah modul ajar atau RPP belum runtut seperti backward design karena dalam pengembangan asesmen pembelajaran belum di bawah tujuan pembelajaran. Akan tetapi modul yang didesain sudah dimulai dari tujuan pembelajaran hingga pemilihan aktivitas dan asesmen untuk memastikan semua elemen mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk yang kedua, tujuan pembelajarannya sudah ada. Tujuan pembelajaran dalam modul atau RPP dirumuskan secara spesifik sehingga memudahkan evaluasi terhadap pencapaian peserta didik. Tujuan tersebut juga relevan dengan konten materi yang akan diajarkan oleh Kak Asteria. Yang ketiga adalah asesmen pembelajaran. Di sini juga sudah terlihat. RPP atau modul mencakup berbagai metode asesmen yang relevan untuk memastikan evaluasi yang komprehensif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan mempertimbangkan gaya belajar peserta didik. Aktivitas pembelajaran di sini juga sudah terlihat. Aktivitas pembelajaran dalam modul atau RPP didesain untuk mendorong peserta didik berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar sehingga memfasilitasi pemahaman yang mendalam terhadap konsep yang diajarkan. Kemudian memperhatikan diferensiasi. Di sini sudah terlihat juga materi disesuaikan dengan gaya belajar yang berbeda dari visual, auditif, dan kinestetik. Kemudian yang ketiga yang terakhir mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya juga sudah ada. Modul atau RPP mengembangkan sumber belajar dan sumber daya lainnya dengan baik seperti penggunaan buku teks, materi daring, dan bantuan tutor sehingga mendukung pengalaman pembelajaran yang lebih kaya dan mendalam bagi peserta didik. Ya, mungkin singkat dari saya seperti itu. Hanya yang kurang hanya ada di backward design. Mungkin karena kita baru dan baru mempelajari tentang ini, Kak. Untuk RPP-nya, sepertinya ini Kak Asteria dulu sudah pernah cek GP, jadi sangat runtut sekali. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil analisisnya. Oke, itu untuk analisisnya memang belum backward ya, nanti bisa direvisi, diperbaiki, nanti sesuai urutan backward baru diunggah ke 1.6D. Kalau mungkin lupa apa yang dianalisis bisa tanya ke yang menganalisisnya. Ini kemarin saya kurang apa ya gitu. Atau kakak bisa menganalisis sendiri RPP-nya sendiri sudah sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Baik, terima kasih kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3 ya. Silakan. Terima kasih pada Kak Aris atas kesempatannya. Mohon izin saya akan presentasikan ini dari kelompok 3 yang tadi sudah berdiskusi, bahkan sampai berdiskusi dengan sangat hebat, tapi alhamdulillah tidak sampai gontok-gontokan. Mohon izin saya mohon untuk screenshot.
Apakah sudah terlihat? Belum? Oh, sudah. Ya. Saya tadi mengamati RPP punya Kak siapa tadi ya? Sebentar. Saya lupa. Yusuf Hermawan. Ya. Ya, Pak, betul. Mohon maaf sebelumnya untuk Kak Yusuf kalau misalkan ada yang salah dari saya. Yang tadi setelah saya teliti RPP punya Kak Yusuf itu untuk backward design itu belum ada karena tujuan pembelajaran masih seperti RPP yang dulu. Jadi masih di tengah atau hampir di belakang gitu. Tadi tujuan pembelajaran punya Kak siapa tadi ya, lupa lagi. Ya, Yusuf Hermawan. Nah, backward design itu belum sesuai. Terus tujuan pembelajaran, nah ini tadi punya Kak Yusuf Hermawan, tadi tujuan pembelajarannya punya tujuan yang mulia sekali karena ingin membuat anak-anak menjadi aktif dan bisa menunjukkan kemampuan dan mempraktikkan aktivitas gerak yang akan dipelajarinya. Kemudian untuk asesmen pembelajaran itu juga sudah ada, bahkan asesmennya ini tidak hanya sekedar praktik saja, tapi juga ada dari perilaku, ini juga dinilai oleh Kak Yusuf Hermawan. Kemudian aktivitas pembelajaran ini juga sudah cukup bagus karena melibatkan semua siswa untuk beraktivitas. Namun ini juga perlu diingat bahwa kadang isu-isu sosial juga bisa muncul seperti yang kemarin sudah kita pelajari, seperti kadang ada anak yang takut untuk melakukan, terus ada anak yang mungkin ya kurang secara fisik maupun kurang secara dana gitu. Nah, kemudian ada selanjutnya kemudian memperhatikan diferensiasi. Nah, ini punya Kak Yusuf, ini menurut saya itu belum berdiferensiasi karena itu masih sudah ada tes awal tapi hanya hanya mengelompokkan itu anak yang sudah mahir dan belum gitu. Anak peserta didik yang reguler dengan peserta didik cibi. Nah, ini cibi ini apa Pak? Cibi-cibi hahaha gitu kayak yang JKT48 itu atau cibi apa gitu. Nah, cerdas istimewa berbakat. Oh, ternyata itu. Cerdas istimewa berbakat itu baru CIP itu. Nah, I-nya itu apa itu? Nah, saya yang tadi belum sempat saya tanyakan. Cerdas istimewa berbakat. Nah, I yang terakhir itu apa itu? Saya belum tahu. Mohon izin. Kemudian yang terakhir mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya ini juga sudah. Nah, terutama pada fasilitas ini karena pembelajaran voli ini kan pasti mengembangkan fasilitas. Seperti tadi ada net gitu, kalau tidak punya net bisa pakai seutas tali. Terutama ini yang bola voli, kalau bola voli kempes itu kan perlu dikembangkan dulu fasilitasnya supaya bola voli ini bisa berkembang gitu. Kalau nggak berkembang, bola volinya nggak bisa dipakai gitu. Nah, ini saya juga izin share screen punya Kak
Yusuf juga yang apa RPP-nya. Sebentar. Loh. Nah, ini sudah dilihat. Sudah. Nah, ini RPP-nya punya Kak Yusuf Hermawan. Ini kalau mohon maaf Kak Aris, kalau saya disuruh singkat saja ini memang agak sulit karena mau menyingkat, tapi ini RPP-nya itu 20 halaman. Mau menyingkat itu juga mohon maaf ini saya kesulitan, dan ini RPP-nya juga belum ditandatangani ini. RPP-nya belum ditandatangani. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Aris. Terima kasih pada Kak Yufo yang sudah mewakili kelompok 3 yang analisis RPP-nya. Itu tadi punya Kak Yusuf, nah setelah dianalisis oleh Kak Yugo itu nanti diperbaiki Kak Yusuf untuk di upload di modul di tugas 1.6 melakukan. Siap Kak. Ya. Langsung untuk kelompok 4 silakan. Izin Kak Aris, saya mewakili dari kelompok 4. Kali ini saya berkesempatan menganalisis modul ajar dari Kak Sawaludin Latif. Sekedap saya tampilkan untuk analisisnya. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak, sudah. Terima kasih. Untuk poin yang pertama, untuk backward design di sini secara keseluruhan sudah sesuai dengan backward design dengan ciri khusus, yaitu asesmen pembelajaran itu sudah diletakkan di awal modul atau di bawah tujuan pembelajaran. Kemudian untuk yang kedua, terkait poin tujuan pembelajaran, sudah terdapat tujuan pembelajaran, hanya saja memang saya pun juga masih berkesulitan untuk menentukan poin-poin terkait ABCD, khususnya untuk degree di modul ajar punya Kak Sabtono. Mohon maaf tadi untuk Kak Sabtono, untuk degree masih belum jelas terkait untuk penilaian atletik, itu masih gamblang, masih jalan, lari, lompat, seperti itu lempar, tapi belum terdapat degree khusus, misalkan lari berapa meter, jalan berapa meter, lempar bisa berapa meter, lompat berapa kali, seperti itu. Mungkin ke depan untuk degree bisa ditambahkan. Kemudian untuk asesmen pembelajaran, sudah memuat asesmen pembelajaran yang diletakkan di bawah tujuan pembelajaran, kemudian untuk lampirannya sudah berada di bawah seperti bentuk-bentuk RPP yang lalu, akan tapi untuk ciri khusus untuk backward design-nya untuk Kak Sabtono, asesmen pembelajarannya sudah berada di bawah tujuan pembelajaran. Kemudian terkait poin yang keempat, ada aktivitas pembelajaran, sudah memuat aktivitas pembelajaran yang cukup jelas dan juga sudah relevan terkait materi terkait capaian pembelajaran yang dimaksud. Kemudian untuk memperhatikan diferensiasi, poin analisis yang kelima, dari modul ajar Kak Sabtono sudah cukup banyak sekali aktivitasnya, kan tapi memang belum ditemukan diferensiasi yang jelas untuk pengelompokan berdasarkan kemampuan awal peserta didik. Sudah dikelompokkan di beberapa kelompok, akan tapi perlakuannya masih sama. Nah, ini untuk poin diferensiasi di sini belum saya checklist karena memang masih belum terlihat jelas.
Kemudian untuk poin yang terakhir, yang keenam, terkait pengembangan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Untuk modul ajar Kak Sabtono sudah mengembangkan sumber belajar dan juga memaksimalkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia. Demikian Kak Aris dan juga kakak-kakak semuanya, analisis dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu tadi Kak Eko Herawan mengenai punya Kak Sabtono atau Kak Samaludin ya? Kak Sabtono, mohon maaf Kak. Oh ya. Punya Kak Sabtono nggih. Ya, terima kasih ya sudah menganalisisnya nggih. Lanjut saja nggih untuk kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Kakak Aris dan teman-teman. Perkenalkan saya untuk menyampaikan hasil analisis RPP atau modul ajar milik Kak Hendro Setiono. Tadi setelah saya analisis RPP dari Kak Hendro, keseluruhan hampir sama dengan RPP sebelumnya, nggih Kak. Jadi untuk backward desainnya itu masih belum, karena di dalam modul ajar asesmen atau penilaian itu masih di akhir. Jadi belum dituliskan di bawah tujuan. Kemudian yang kedua, untuk tujuan pembelajaran itu sudah terdapat di dalam modul ajar sesuai dengan materi. Selanjutnya untuk asesmen pembelajaran juga sudah tertuang dalam modul itu lengkap sekali, ada asesmen diagnostik atau awal, kemudian ada asesmen formatif dan juga asesmen sumatif, lengkap sekali dengan lampirannya. Kemudian untuk aktivitas pembelajaran itu juga sudah sesuai nggih, sudah runtut. Mungkin mohon maaf untuk Kak Hendro, mungkin untuk kedepannya dalam aktivitas pembelajaran itu dituliskan dari awal, misalnya dimulai dari berdoa seperti itu ya. Jadi tidak langsung ke inti dari pembelajaran seperti itu, mohon maaf. Kemudian analisis untuk memperhatikan diferensiasi, tadi saya sudah lihat dalam modul ajar milik Kak Hendro ini sudah memperlihatkan diferensiasinya, bagaimana memperlakukan peserta didik sesuai dengan asesmen awal. Yang terakhir, dalam mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya, ini di dalam RPP atau modul ajar milik Kak Hendro juga sudah lengkap. Di situ sudah menuliskan beberapa sumber belajar dan fasilitas yang dapat digunakan dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan materi. Seperti itu Kak Aris dan teman-teman, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak kelompok 5 ya. Kak Alvin sudah menyampaikan analis. Baik kakak, tujuan dari sesi kali ini kita tadi kan menganalisis RPP kita nih, walaupun dianalisis oleh rekan kita sendiri nih. Nah, nanti pada akhirnya nanti setelah dianalisis diperbaiki terus diunggah lagi di tugas lakukan 1.6 D sesuai dengan backward design di setelah tujuan asesmen bisa bentuk formatif atau sumatif, cuma ini itu aja untuk penilaiannya nanti bisa di bawahnya boleh untuk lampiran penilaiannya. PK saya lanjutkan sedikit yang untuk PPT-nya ini.
Nah, tadi presentasi kelompok sudah. Nah, selanjutnya ini dari tugas lakukan gitu, Pak. Nanti kakak-kakak bekerja secara mandiri menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronis ini. Kemudian nanti diunggah hasil perbaikannya sesuai dengan langkah-langkah backward design ya. Intinya ya berbedanya dari setelah tujuan ya asesmen baru aktivitas gitu aja. Terus diunggahnya nih tadi di modul lakukan ya modul 1.6 perencanaan pembelajaran SMK. Nah, ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata ya di akhir paket modul 2. Nanti kakak diberikan waktu pengerjaan dan akan unggah bersama dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Nanti di alur aksi nyata juga ada unggah RWP lagi nih kakak yang harus sudah sesuai dengan paper design. Oke, kakak untuk sesi tatapannya ke-8 ini sudah selesai nih. Ada yang mungkin mau ditanyakan atau apa yang bingung untuk tugas atau apa? Intinya pokoknya Kak Titis silakan Kak Titis. Baik, terima kasih. Kak izin bertanya terkait dengan RPP yang diunggah itu, apakah RPP yang sesuai dengan simulasi atau praktik mengajar yang sudah kita laksanakan sebelum liburan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tugas 16D ini tidak kita Titis ini menyempurnakan yang sudah diunggah di 16C ini. Untuk tugas aksi nyata yang apa yang video itu nanti kan juga ada RPP. Nah, itu kakak sudah tahu paper design lah. Jadi itulah baru disesuaikan. Itu kan belum diunggah di RPP-nya sama videonya. Nanti akan kebuka setelah tes awal gitu di tugas lakukan 2.1B. Nah, itu nanti RPP-nya disesuaikan paper design. Misalnya RPP-nya masih lama, asesmennya masih di belakang, tinggal dipindah aja ke setelah tujuan pembelajaran. Gitu saja, Kak. Pada intinya kita boleh lah ya, boleh ATM, modul ajar atau RPP yang di PMN atau di apa. Tapi ATM, ya, ingat ATM atau ini apa amati tiru modifikasi gitu, jangan langsung ditiru begitu aja. Nah, cara modifikasinya seperti itu dibuat seperti apa alur backward design misalnya setelah tujuan pembelajaran kemudian asesmen. Ini kakak ada lagi kalau tidak ada sekarang sudah hampir jam 11 ini. Untuk tatapannya selanjutnya nanti kita sudah pindah modul nih, modul 2 nih untuk menuju ke persiapan ke luring nih. Oh, Kak Amali, silakan Kak Amali. Terima kasih waktunya Kak Aris. Ini untuk due date-nya sendiri pengunggahan RPP sampai kapan Kak Aris? Terima kasih. Oke. Untuk due date yang ini yang tugas 16D sebenarnya nggak ada due date-nya Kak. Kemarin juga nggak ada, tapi cuma kemarin karena mau dipakai untuk hari ini jadi supaya mengupload. Sebenarnya nggak ada due date-nya, tapi untuk belajar untuk perbaikan saja. Ya, pokoknya nanti daripada ketumpuk-tumpuk yang lain, kalau sudah setelah waktunya diperbaiki saja, diupload saja gitu. Oke, Kakak, kalau cukup, ya, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu nih Kakak sambil sesi tatapannya kali ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup, ya. Sekali lagi, saya dari awal sampai akhir, bila saya ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Kakak. Sebelum saya tutup, kita foto bersama, ya, Kakak. Foto salam 25, Kakak. Monggo, silakan. 1, 2, 3. Oke.
Saya 25-nya pegang mouse jadi sulit. Baik kakak, terima kasih sekali untuk tatapannya kita pada hari ini. Saya akhiri nggih, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aris. Terima kasih Kak.